Budesreni naik sepeda, kenalin kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diwa Iksan Evanta. Saya Muhammad Faisal Walab. Saya Azina Biutori. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah video mengenai sistem penjilitan dan cara menjilid buku. Selamat menikmati. Peace. Yang vital di dunia pendidikan, perpustakaan dan juga penerbitan. Nah, namun sangat rentan rusak akibat penggunaan yang intensif. Faktor lingkungan seperti kelembapan dan suhu serta kualitas bahannya. Penjilitan sebagai tahap akhir produksi buku atau pelestarian bahan pustaka menyatukan lembaran kertas, memberikan perlindungan dan mendukung preservasi serta konservasi. Terutama untuk koleksi yang berharga dengan evolusi dari teknik tradisional ke modern seperti perfect binding dan spiral binding. Sistem penjilitan adalah rangkaian teknik dan metode untuk menyatukan lembaran kertas menjadi buku yang utuh. Melibatkan estetika, kekuatan dan juga fungsi penggunaan. Dalam ilmu perpustakaan, ini bagian pelestarian bahan pustaka untuk menjaga kondisi fisik agar layak pakai, memperkuat struktur, mencegah halaman lepas, dan memastikan kenyamanan pembaca dengan pertimbangan bahan seperti kertas, lem, dan sampul untuk daya tahan yang jangka panjang. Nah, lalu bagaimana saja perkembangan dan jenis-jenis penjilitan buku? Nah, dulu teknik penjilitan berevolusi dari manual jahit benang ke modern seperti perfect binding lem yang cepat, ekonomis untuk novel dan atau juga majalah. Spiral kawat atau plastik, buku 360 derajat untuk laporan, staples tengah, dan hardcover sama disesuaikan dengan kebutuhan, ketebalan dan juga keawetan. Alat mencakup gunting, cutter, penggaris, mesin penjilid, pelubang kertas dan penjepit. Bahan meliputi kertas, lem, benang, kawat spiral, serta sampul karton atau plastik. Kualitas bahan menentukan kekuatan dan ketahanan seperti lem berkualitas untuk rekat kuat dan sampul tebal untuk perlindungan dengan bahan pemilihan cermat sesuai jelas jenis penjilitan. Tadi sudah ada beberapa poin yang telah disampaikan teman saya, yaitu Diwa, terkait tentang latar belakang, konsep, dan lain-lainnya. Di sini saya akan melanjutkan beberapa poin berikutnya. Yang pertama, itu kita masuk pada alat dan bahan dalam proses penjilitan buku. Alat dan bahan dalam proses penjilitan buku mencakup tentang, yaitu gunting, cutter, penggaris, dan mesin penjilid. Bahannya itu adalah lem, penyepit buku, dan kawat spiral, serta karton dan plastik untuk menjilid buku. Bahan dan alat mempengaruhi kualitas penjilitan buku. Jika bahan dan alatnya kurang bagus, maka akan menghasilkan kualitas penjilitan yang kurang bagus. Sebaliknya, jika bahan dan alatnya bagus, maka akan menghasilkan penjilitan yang bagus. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu adalah prosedur dan teknik menjilid buku. Di sini ada beberapa metode dalam prosedur dan penjilitan buku. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode lem. Jika teman-teman menggunakan metode lem, maka teman-teman harus menjepit buku tersebut terlebih dahulu, lalu mengoleskan lem pada sisi-sisi punggung bukunya. Setelah merekat, baru ditempelkan dan dikeringkan. Selanjutnya, metode kedua adalah yaitu dengan menggunakan jahit. Nah, pada metode jahit ini, teman-teman harus melihat bukunya. Metode jahit ini biasanya digunakan pada buku-buku yang tebal untuk ketahanannya agar tidak mudah lepas dari punggung bukunya. Nah, cara penjilitan dengan jahit ini adalah dengan melubangkan pada punggung bukunya, lalu memasukkan benang yang telah pada tempat yang kita lubangi tadi. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah dengan menggunakan kawat spiral. Kawat spiral itu biasanya terletak pada kalender dan binder. Kawat spiral biasanya dipakai untuk buku-buku atau majalah yang biasanya digunakan pada buku-buku yang modern. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga. Itu adalah peran penjilitan dalam pelestarian bahan pustaka. Peran penjilitan dalam peran pelestarian pustaka sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Penjilitan merupakan langkah awal dalam melakukan pelestarian bahan pustaka. Jika tidak ada penjilitan, maka bahan pustaka akan cepat rusak dan menumpuk. Maka
uh, informasi tidak mudah diakses dan tidak mudah didapat. Jadi penjilitan merupakan langkah awal untuk membangun atau mengembalikan informasi yang awalnya semulanya rusak hingga dapat dipergunakan balik oleh pustaka atau pengguna informasi lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah praktis dalam penjilitan buku. Yang pertama itu, teman-teman harus menyiapkan bahan dan menyusun halaman buku sesuai dengan urutannya agar nanti rapi gitu. Terus yang kedua, kita rapikan dan kita selaraskan halaman agar posisi kertas lurus dan tidak bergelombang. Yang ketiga, kita jepit untuk memastikan susunan tetap stabil selama proses penjilitan. Yang keempat, kita jilid atau kita ikat sesuai dengan metode yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan metode lem, kita oleskan lemnya secara merata dan dikeringkan. Nah, kalau kita melakukan metode penjahitan, kita lubangi dan kita jahit. Kalau kita melakukan metode kawat spiral, kita lubangi dan kita masukkan kawatnya. Nah, selanjutnya kita pasang sampul atau cover sebagai pelindung dan penambah estetika pada buku. Yang terakhir itu finishing dengan memeriksa kerapian, kekuatan, dan merapikan bagian-bagian tepi buku yang perlu dirapikan. Nah, itu langkah-langkah dalam penjilitannya. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, sistem penjilitan esensial dalam pembuatan dan pelestarian buku, menyatukan kertas menjadi bahan buku yang kuat dan mudah digunakan dengan metode seperti jahit, lem, dan spiral. Hardcover harus disesuaikan dengan kebutuhan agar menjaga keawetan, alat dan bahan yang tepat, serta teknik yang benar diperlukan agar kualitas penjilitan menjadi optimal. Lakukanlah dengan penuh ketelitian, pahami tekniknya, pelajari berbagai metode lain agar teman-teman bisa menjilid dengan lebih baik. Dan gunakan bahan yang berkualitas agar meningkatkan daya tahan buku. Sekian presentasi kami. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains.